Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada shalom, saya rindu lambaikan tangan kita, shalom. Shalom, apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, kita punya Allah kita yang luar biasa. Saya undang untuk bangkit berdiri menghormati Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kita mau bersatu dalam doa. Bapak terima kasih, Bapak yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan, datang ke rumah-Mu Tuhan, untuk memuji, untuk menyembah Engkau Tuhan. Layakan setiap pribadi kami Tuhan, layakan setiap hamba-hamba-Mu Bapa. Biar kami boleh Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan, memuji, menyembah Engkau Tuhan di tempat ini bersama-sama Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Allah yang selalu baik. Allah yang selalu setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau tempat ini Bapa. Biar hadirat-Mu Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Mengurapi kami Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus yang kami puja, Yesus yang kami sembah adalah Raja. Raja dan Juru Selamat kami Tuhan, yang kami percaya Bapa. Takat pujian ini, Yesus kami puja.
kami punya Tuhan. Ini yang kami punya, hati yang ingin menyembah Engkau Tuhan. Biar penyembahan kami, biar pujian kami penuhi ruang tatap-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Beracaralah Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami perahlaskan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panggil Engkau Yesus. Di dalam hati kami di tempat ini Bapa. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya Allah kita baik, Yesus kita baik. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin saudara. Amin, naikkan pujian ini. Allah itu baik. Hari ini kita mau bersuka dalam Tuhan. Amin.
Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, kami bersuka dalam Engkau Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan. Kami mengerti Tuhan. Kami mengerti dan kami melihat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Dalam setiap hidup kami Tuhan. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang mulia. Kau yang layak kami sembah. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Kau sanggup menyediakan Tuhan keperluan kami. Kau sanggup Tuhan melihat setiap musim hidup kami Tuhan. Setiap musim hidup kami Tuhan. Kau mengerti Tuhan. Kau Allah yang peduli dalam hidup kami. Kami bangga dan kami betapa kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami terus melihat kebaikan-Mu Tuhan. Kami terus merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita panggil Bapa, Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa, Kau setia.
tunjukkan kasih setia-Mu pada kami Tuhan. Kau terus menyediakan Tuhan keperluan kami Tuhan. Kau tidak pernah mengenal musim kehidupan kami. Yang kami tahu Tuhan, Engkau tetap setia. Engkau tetap menolong kami Tuhan. Itu yang kami tahu Bapa. Dan itu yang kami percaya Tuhan. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami gak pernah takut Tuhan. Ajari kami untuk kami tidak khawatir Tuhan akan hal apapun Tuhan. Kami tetap beriman dan kami tetap percaya. Dan kami tetap panggil Engkau Bapa yang setia. Bapa yang mulia. Bapa yang sanggup menolong kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau terus tunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kami siap lebih lagi Tuhan dididik oleh firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan. Urapi Yesus. Biar kami Tuhan sama-sama diberkati Tuhan. Melalui bibir perkataannya Tuhan. Ada berkat Tuhan. Ada pengharapan, ada kekuatan yang baru Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian ini, rapnya saja. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Mimbar selanjutnya saya serahkan pada Bapak PDM ada kasih setia dia. Kami bersungguh bersyukur Tuhan untuk segala kesetiaan-Mu Tuhan yang Kau tunjukkan bagi hidup kami ya Bapa. Engkau Allah yang luar biasa untuk kami ya Bapa, yang menyediakan segala apa yang menjadi keperluan dalam hidup kami ya Bapa. Dan inilah Tuhan segenap pujian dan penyembahan kami Tuhan, yang telah kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Dengan apa Tuhan kami harus membalas segala kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Biar Tuhan segenap pujian yang tulus dari dasar hati kami. Pujian yang sungguh-sungguh dari dasar hati kami ya Allahku. Kiranya itu Tuhan sudah cukup menggetarkan hati-Mu ya Bapa. Dan melembutkan hati kami pagi ini Tuhan. Untuk kami bersama-sama belajar Tuhan. Membaca merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena dari sanalah Tuhan akan timbul iman kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kekuatan yang kami peroleh pagi ini Tuhan, itu berkat karena Tuhan juga yang mengurapi kami, mengurapi hamba Tuhan untuk kami bersama-sama duduk diam, bersama-sama mendengarkan kebenaran firman pagi ini ya Bapa. Kami siap dan kami sambut kebenaran firman pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan ya. Pagi hari ini kita mau bicara mengenai bagaimana kita menyikapi ya masa sulit kita, masa sukar kita, Saudaraku ya. Seperti Ruth, Saudaraku ya. Saya yakin ya pada saat-saat ini Saudaraku ya, masih banyak di antara kita ya yang tengah mengalami masa-masa sukar ya di dalam kehidupannya. Namun pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita menyikapinya Saudaraku ya. Masa-masa sukar kita ya melalui
kisah Ruth melalui kehidupan dari seorang perempuan yang bernama Ruth, saudaraku ya. Kita tahu bahwa Ruth itu bukan hanya hanya seorang wanita, bukan hanya seorang janda, saudaraku ya, tetapi dia juga adalah seorang Moab, ya, orang yang dulunya itu adalah penyembah berhala, saudaraku ya, penyembah dewa, saudaraku ya. Seorang kafir, saudaraku ya, yang bukan ya umat pilihan Tuhan, ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmatnya, saudaraku ya, melihat bahwa dalam diri Ruth ya ada sesuatu ya yang Allah mau kerjakan di dalam hidupnya, ya. Dia bukan orang pilihan Allah, ya. Dia adalah orang Moab, ya. Orang yang tadinya dia tidak menyembah Allah, dia menyembah dewa-dewa, saudaraku ya. Dan terjadi apa yang terjadi dalam kehidupan Ruth, ya. Dan pada akhirnya Ruth dia menikah dengan seorang yang sangat kaya raya yang bernama Boaz. Enggak cukup sampai di situ saja, saudaraku ya, tidak cukup sampai di situ saja. Kemudian dari hasil pernikahannya ini ya, Boaz dikaruniai seorang anak laki-laki yang kemudian kelak ya dia menjadi kakek ya dari Daud, dan akhirnya yang menurunkan Mesias, saudaraku ya. Mesias lahir dari keturunan ini, saudaraku ya. Dan itulah kisah dari Ruth ya yang berakhir dengan kebahagiaan, saudaraku ya. Dan ini bukan kisah dongeng, saudaraku ya, tapi ini ada kisah nyata, saudaraku ya. Dan semuanya ini berakhir dengan kebahagiaan di tengah masa-masa sukar ya yang dihadapi oleh Ruth, tetapi akhirnya toh semua berakhir dengan apa, saudaraku? Dengan kebahagiaan. Ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, di tengah-tengah masa sukar kita pada saat-saat ini ya, kita mau akhirnya, endingnya ya, diakhiri dengan apa, saudaraku? Dengan suatu kebahagiaan, sesuatu yang membahagiakan, saudaraku ya. Tetapi sayang, saudaraku ya, tidak banyak juga, saudaraku ya, orang yang mengakhiri hidupnya ya di masa-masa sukar itu dengan penuh kesedihan dan penuh kekecewaan. Ya, saya yakin tidak ada, saudaraku ya, Bapak Ibu saudaraku, yang akhirnya yaitu endingnya, saudaraku ya, saudara tidak mengalami kebahagiaan. Ya. Semua pasti maunya ya, akhirnya itu ya di tengah masa sukar ini ya kita berakhir dengan satu kebahagiaan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita mau belajar 3 hal ya. 3 hal sikap yang dilakukan oleh Ruth ya, sehingga di tengah masa sukarnya ini, masa-masa sukar yang dihadapi ya, berakhir dengan satu kebahagiaan, saudaraku ya. Nah, apa saja, saudaraku ya? Yang pertama ya, Ruth ya, dia memiliki sikap percaya kepada siapa, saudaraku? Kepada Tuhan ya. Bukan kepada ilah-ilahnya Moab, bukan kepada dewa-dewanya Moab, saudaraku ya. Nah, kita tahu bahwa bangsa Moab itu adalah bangsa yang menyembah dewa-dewa ya, menyembah pada berhala, saudaraku ya. Kita buka Rut pasal 1 ayat 16. Rut pasal 1 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ya, jadi ketika perpisahan, saudaraku ya, antara Ruth dan Naomi, apa yang dilakukan oleh Ruth? Ini, saudaraku, yang pertama ya. Kita perhatikan, saudaraku ya, Ruth tidak mengatakan di sini Allahmu, Allahmu, ilahku, ilahku, Allahmu, Allahmu, dewaku, dewaku. Jadi ketika Ruth mengambil keputusan, saudaraku ya, dan ikut bersama dengan Naomi, dia tidak berkata Allahmu, Allahmu, ilahku, ilahku. Artinya apa, saudaraku? Ketika Ruth dia mengambil keputusan untuk berjalan bersama dengan Naomi, dia berkata bahwa Allahmu adalah Allah. Dengan kata lain, saudaraku ya, Ruth sudah tidak lagi menyembah ya dewa-dewa ya yang disembah oleh bangsa Moab, saudaraku ya. Tetapi Ruth dia mulai percaya kepada Allah yang disembah oleh Naomi, yaitu
Allahnya Allah bangsa Israel. Dan Rut memiliki keyakinan bahwa Allah yang disembah oleh Naomi dan dipercayai sekarang oleh Rut, ya, dia sanggup memelihara kehidupan mereka, saudaraku ya. Ya, dia percaya, Rut percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan mereka di tengah-tengah masa sukar mereka, saudaraku ya. Jadi ini sangat luar biasa ya. Rut seorang Moab, seorang kafir tadinya, saudaraku ya. Dia memiliki iman yang lebih besar ya kepada Allah Israel dibandingkan dengan Naomi sendiri. Ya, karena ketika di perpisahan, udah kamu balik aja. Apa yang kamu harapkan dari saya? Gak ada lagi yang kau bisa harapkan dari saya. Yang kata lain ya, dia juga ada keraguan akan hidupnya. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan ya. Semua yang terjadi dalam kehidupan Rut itu bukan suatu kebetulan. Ya, namun semuanya terjadi karena pemeliharaan Tuhan ya atas hidup Rut dan Naomi. Ya. Pertama-tama ya Tuhan mengirimkan kelaparan di Bethlehem Yehuda. Supaya apa? Supaya Naomi bertemu dengan Rut. Ya, di Moab ya. Jadi pada waktu Israel, Bethlehem ya, di Bethlehem terjadi kelaparan. Ya, Naomi sekeluarga, saudaraku, dia pindah ke Moab dengan harapan di sana tidak terjadi kelaparan, mereka tidak mengalami kelaparan ya. Dan pada akhirnya salah satu anak Naomi ya, dia menikah ya dengan seorang pemuda bangsa Moab, saudaraku ya. Lalu setelah kematian suami Naomi dan juga kedua anaknya, termasuk suaminya Rut ya, dia kembali ke tanah Bethlehem di mana Rut bertemu dengan Boaz. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, ya, siapa yang bisa menyangka, saudaraku ya, melalui kelaparan yang dihadapi oleh keluarga Naomi dan kematian yang dihadapi oleh keluarga Naomi, ya, Tuhan sedang bekerja, saudaraku ya. Tuhan sedang bekerja, ya. Ya enggak, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat hidup Rut dan buat hidup Naomi ya. Kemampuan kita ini memang terbatas, saudaraku ya, sangat terbatas. Mata kita hanya bisa melihat ada yang di depan kita, ada yang di depan tembok ini, saudaraku ya. Di luar sana kita tidak bisa melihat, terbatas ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi ya di masa depan kita, saudaraku ya. Namun ada satu yang sanggup melihat dan bisa melihat dengan jelas, yaitu hanya Tuhan. Dan oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan ya, mari ya kita mau mempercayakan hidup kita seutuhnya ya hanya kepada Tuhan. Tidak peduli, saudaraku ya, apapun yang sedang Bapak, Ibu, Saudara saat ini sedang alami. Ya mungkin masa-masa suka, masa-masa sulit yang Bapak, Ibu, Saudaraku alami pada saat ini. Yang pertama, ya, biarlah kita boleh memiliki sikap untuk tetap percaya kepada Tuhan. Rut, ya, yang seorang Moab yang tadinya kafir, ya, tapi toh akhirnya dia mempercayakan hidupnya seutuhnya di tengah masa-masa sulit, masa-masa sukar ini ya, kepada Allahnya Israel, Allah yang disembah oleh Naomi. Bahkan imannya lebih besar, saudaraku ya, daripada iman mertuanya ini. Jadi yang pertama, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, di tengah-tengah masa sulit kita, masa-masa sukar kita, biar kita memiliki sikap untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu saudaraku. Yang kedua, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, apa yang sikap kita ambil, saudaraku ya? Yang kedua, memiliki keberanian untuk membuat keputusan yang sulit. Ya. Rut pasal 1 ayat 11, coba kita baca Rut pasal 1 ayat 11. Ya. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Maka apakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Ya, kita lompat langsung saudaraku ayat 13.
Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya. Ya, ini Orpa, saudaraku ya. Dan kepada para allahnya. Perhatikan saudaraku ya, allahnya ini hanya huruf kecil, dewa-dewanya saudaraku. Ya, telah pulang iparmu, yaitu Orpa, kepada bangsanya dan kepada para allahnya, kepada para dewanya saudaraku ya. Pulanglah mengikuti iparmu itu ya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ya, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Mantu yang sangat luar biasa, saudaraku ya. Dia diperhadapkan kepada satu keputusan yang sangat sulit. Dan itu harus dia buat, dan itu harus dia ambil. Dan luar biasanya, keputusan yang sulit ini dibuat, diambil oleh Rut, dan itu dijadikan satu komitmen ya. Komitmen dia buat mertuanya, saudaraku ya. Komitmen yang sungguh-sungguh, saudaraku ya. Orang-orang kata mungkin komitmen yang radikal kali gitu, saudaraku ya. Kita tahu, saudaraku ya, bahwa kisah Rut ini ya berakhir dengan suatu akhir yang baik, ya suatu akhir yang bahagia ya untuk hidup Rut, saudaraku ya. Tetapi menjadi pertanyaannya, apakah Rut tahu ya bahwa ending dari kehidupan dia, saudaraku ya, akhir daripada kehidupan dia akan mengalami kebahagiaan. Dia bertemu dengan Boas yang sangat kaya raya dan kemudian hidupnya dia berakhir dengan kebahagiaan? Enggak, saudaraku ya. Tidak ya. Rut nggak tahu itu, saudaraku. Rut tidak tahu itu, saudaraku ya. Bahkan Naomi juga tidak akan tahu. Dia tidak punya apa, saudaraku ya. Masa depan dia tuh nanti ke depan bagaimana dia juga nggak tahu. Lalu karena itu udah dia menyarankan untuk dua mantunya ini udah kamu kembali saja kepada bangsamu, kepada Allahmu, kepada dewa-dewamu. Naomi menyuruh Rut ya untuk kembali kepada bangsanya, saudaraku ya. Bukan karena Naomi dia tidak mau bertanggung jawab ya kepada kehidupan mantunya ini, saudaraku ya. Namun justru karena Naomi dia berpikir lebih baik kamu kembali kepada bangsamu ya, ke negerimu, dengan harapan apa? Siapa tahu nanti kamu bisa menikah lagi dan hidupmu bisa lebih baik lagi ya, dibandingkan kalau kamu ikut dengan saya. Saya udah tua, mana mungkin saya punya anak, walaupun toh saya nanti punya anak laki-laki, mau nunggu berapa tahun lagi, itu kan hal yang gak mungkin lah. Udah lebih baik ya kamu pulang aja, saudaraku ya. Karena Naomi, ya ini saya katakan kenapa imannya mantunya ini lebih besar daripada imannya mertuanya, saudaraku Naomi. Ya, karena Naomi pikir udah kita nggak punya harapan lagi, ya di masa sukar ini kita nggak punya harapan lagi. Rut, udah kamu balik saja, kamu kembali saja sana, ya kamu menikah lagi nggak apa-apa kok, katanya. Tapi bagi Rut ya, dia ambil keputusan yang sulit itu, saudaraku ya. Dia tetap, ya dia dikatakan dia mau ya ikut dengan mertuanya itu, ya kembali ke Bethlehem, Yehuda, saudaraku ya. Kenapa? Saya katakan ini adalah keputusan yang sangat sulit bagi Rut. Yang pertama, ya kalau dia ikut dengan Naomi ke Israel, berarti dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan negerinya. Nah itu yang pertama, saudaraku ya. Hidup sebagai seorang janda miskin tanpa seorang anak, ya. Kalau tidak dia memiliki anak, tidak ada harapan.
pindah ke negeri asing dengan adat istiadat, bahasa asing dan lain-lainnya. Dan ditambah lagi dia tinggal dengan mertua yang tidak memiliki apa-apa lagi. Tapi toh justru Ruth ya, dia ambil keputusan yang sulit ini. Dan bahkan dia memiliki komitmen ya, bahwa seumur hidup dia mau hidup dengan Naomi ya. Bahkan sampai yang hanya memisahkan dia, katanya apa saudaraku, hanya maut ya. Tuhan menghukum saya ya. Hanya maut yang memisahkan kita, saudaraku ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan ya. Sekarang saudaraku, siapa yang mau saudaraku ya, membuat keputusan dalam hidup seperti ini ya. Kita harus jujur saudaraku ya. Kita nggak mungkin saudaraku ya untuk kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang sulit ini saudaraku ya. Membuat keputusan-keputusan yang sesulit ini saudaraku ya. Namun pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku ya kasih dalam Tuhan, biar kita mau belajar seperti Ruth ya. Dari seorang janda kafir yang luar biasa ini ya. Jelas Ruth dia mengambil keputusan ya atas hidupnya bukan berdasarkan lagi dalam situasi yang enak, dalam situasi yang mudah dan nyaman. Ya mungkin kalau waktu kembali ya Naomi mertuanya masih kaya, masih banyak hartanya, wah itu nggak sulit ambil keputusan seperti itu saudaraku ya. Gampang aja, oke. Tapi di tengah-tengah situasi seperti ini bisa nggak? Sulit saudaraku ya. Kita lihat pada saat itu semuanya serba sulit, serba susah saudaraku ya. Tapi itu akhirnya Ruth mau mengambil keputusan yang sulit ini. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, mari kita mau belajar ya pada pagi hari ini ya. Jangan kita hanya mau membuat keputusan-keputusan yang berdasarkan apa yang enak, apa yang mudah, dan apa yang nyaman. Mari, biar kita juga mau belajar ya, memiliki keberanian ya. Untuk kita juga membuat keputusan-keputusan yang sulit seperti Ruth. Sepanjang keputusan-keputusan itu tidak, keputusan-keputusan yang sulit itu tidak justru membuat kita jauh dari Tuhan. Itu aja saudaraku ya catatan ini. Saya rasa kita dalam hidup kita sering diperhadapkan dengan satu keputusan-keputusan yang sulit saudaraku ya. Namun pada intinya ya, pada dasarnya yang penting kita harus ingat keputusan-keputusan sulit yang kita harus buat ya, biarlah keputusan itu tidak membawa kita justru jauh dari Tuhan. Ya kalau kita lihat di sini kan Ruth keputusan yang sulit ini diambil, itu menjauhkan dia dari dirinya dari Tuhan enggak? Justru keputusan sulit yang diambil oleh Ruth ini itu membawa dirinya lebih dekat kepada Tuhan. Nah ini Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Yang kedua, ya, apa yang dilakukan? Bagaimana Ruth menyikapi masa-masa sukarnya? Ya. Dia memiliki keberanian, saudaraku ya. Untuk apa saudaraku? Untuk membuat keputusan sulit, saudaraku ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Ruth? Bagaimana Ruth menyikapinya ketika dia mengalami masa-masa sukar? Ruth dia belajar melupakan yang lalu dan hidupnya harus maju terus, saudaraku ya. Ruth bisa aja dia memiliki alasan ya dalam hidupnya, dia merasa sedih ya, merasa mengasihani dirinya sendiri, saudaraku ya. Apakah itu yang dilakukan oleh Ruth? Ya. Lihat, tidak saudaraku ya. Meskipun dia mengalami kesukaran, mengalami kesulitan ya, dia tidak tinggal diam. Dan Ruth tidak mengasihi dirinya. Dia kan, aduh kasihan ya gua. Aduh susah hidup gua. Tetapi Ruth memiliki keberanian untuk ya, kalau orang sekarang nih ibarat bahasa kerennya move on katanya saudaraku ya. Move on itu artinya melupakan yang lalu dan maju terus, berubah saudaraku ya. Maju terus. Ya, kita yakin ya, kita juga pernah ya membuat satu hal-hal yang membuat satu keputusan yang salah, saudaraku ya. Dan mungkin keputusan itu mungkin bukan yang salah lagi, saudaraku ya, mungkin keputusan yang sangat
wah jelek, keputusan yang sangat buruk saudaraku ya. Nah, saya tidak tahu apa keputusan yang salah yang pernah kita ambil ya. Bapak Ibu Saudara ambil ya, pernah Bapak Ibu ambil saudaraku ya. Tapi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, apapun keputusan yang mungkin dulu salah kita ambil saudaraku ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita mengalami semua itu. Tuhan tidak membiarkan kita alami semua yang telah kita alami agar tidak mengasihani diri kita sendiri. Jadi apa yang telah kita lakukan itu Tuhan mau. Kesalahan yang telah kita buat itu Tuhan mau. Dan akhirnya kita membawa kesukaran dalam hidup kita itu menjadi kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara. Lupakan sudah itu. Gara kegagalan yang mungkin yang pernah kita lakukan saudaraku ya. Dan kita harus belajar move on saudaraku. Lupakan yang lalu. Dan maju terus saudaraku ya. Dan kita lihat di sini saudaraku ya. Ruth ini dia move on saudaraku ya. Dia tidak berdiam diri, meratapi nasibnya. Aduh ya gue udah gak punya suami, hidup gue susah. Enggak saudaraku ya. Dia punya inisiatif ya. Dan inisiatif ini itu bukan datang dari Naomi. Ketika dia sudah sampai tinggal di Bethlehem saudaraku ya. Ruth tidak hanya memiliki inisiatif untuk keluar dan bekerja, saudaraku ya. Bukan hanya dia sekedar keluar dan bekerja, tapi dia lakukan itu, ya. Dia keluar dan bekerja, dia lakukan itu dengan sepenuh hati. Coba kita lihat, saudaraku ya, Rut pasal 2 ayat yang 7. Rut pasal 2 ayat yang 7. Kita baca Rut pasal 2 ayat 7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dan dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak pernah berhenti. Jadi daripada dia meratapi dirinya, mengasihani dirinya, saudaraku ya. Ya dia tahu dia hidup sukar, dia hidup sulit, saudaraku ya. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh Ruth. Tetapi dia pergi keluar dan dia bekerja, saudaraku ya. Apa yang dilakukan oleh Ruth, saudaraku ya? Dia memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini, ya. Di belakang penyabit-penyabit jelai ini gandum ya Pak Gembala ya. Dia mengumpulkan gandum yang jatuh, saudaraku ya, bukan yang dari pohonnya tapi yang jatuh dikumpulkan itu. Dan dikatakan di sini, begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Nah sekarang itu kapan saudaraku? Nanti kita lihat saudaraku. Rut pasal 2 ayat 17. Nah sekarang itu sampai kapan saudaraku? Jadi itu kerja dari pagi sampai sekarang ini sampai kapan saudaraku? Coba kita perhatikan. Ayat 17, Rut pasal 2 17. Maka ia memungut di ladang sampai siapa? Sampai kapan Bapak Ibu saudaraku? Sampai petang. Petang itu jam 3 sampai sore saudaraku ya. Itu petang saudara artinya saudaraku ya. Ya. Ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu. Dan ada kira-kira seepa jelai banyaknya. Seepa itu, satu epa itu kurang lebih sekitar 36 liter. Jadi dia pungut itu gandum yang pada jatuh di bawah, dia kumpulkan itu, dapat berapa liter saudaraku? 36 liter gandum. Waduh. Ya, sekarang ada tuh kali Pak ya. Jadi dari pagi sampai petang, ya sampai jam 3 mungkin lebih. Pokoknya petang itu jam 3 sampai sore ya. Kita nggak tahu sampai jam berapa. Pokoknya dia kerjanya dengan kerja keras. Dari pagi sampai petang. Dia kerja terus itu saudaraku ya. Dan akhirnya terkumpul 36 liter gandum itu. Dia bukannya mengambil, bukan nyolong saudaraku ya, enggak saudaraku. Dia ambil itu. Nah ada orang yang memperhatikan di situ. Dia minta izin dulu saudaraku ya. Nah kemudian kita lanjut. Rut pasal 2 ayat 23. Ya. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Luar biasa. Setiap hari dari pagi sampai petang. Selama masa menuai jelai gandum itu ada, dia lakukan itu. Rupanya apa yang dilakukan oleh Rut ini ya, diperhatikan.
oleh bos yang punya kebun anggur, punya kebun gandum itu, saudaraku ya. Rut pasal 4 ayat yang ke-13. Coba kita lihat. Rut pasal 4 ayat yang ke-13. Di situ perikopnya apa Bapak Ibu Saudaraku? Rut menjadi istri Boas. Ya. Boas ini adalah orang yang sangat kaya raya, masih family ya dengan Naomi. Kita baca saudaraku ya. Rut pasal 4 ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, seorang anak laki-laki. Ya kita langsung saudaraku ya lompat ayat 17. Dan tetangga-tangga perempuan beri nama kepada anak itu, katanya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebut namanya Obed, dialah ala Isai, ayah Daud. Ya. Dan dari sinilah saudaraku ya, dari keturunan inilah saudaraku ya, Yesus yang kita sembah, yang dia lahir. Jadi Rut, ya bukan saja dia menikah dengan Boas yang sangat kaya raya, tapi namanya juga tercatat menjadi salah satu orang yang menjadi garis yang jadi salah satu ya keturunan ya yang melahirkan Yesus ya yang kita sembah itu, Tuhan Yesus yang kita sembah itu saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, Rut tidak pernah berdiam diri ya ketika dia mengalami masa-masa sulit. Dia tidak pernah menatapi nasibnya saudaraku ya. Tetapi dia move on, dia melupakan yang lalu. Ya udah, suami udah meninggal ya udah, kita hidup susah ya udah, memang kita susah kok. Tapi dia move on, dia bergerak, dia melakukan terobosan, dia melakukan sesuatu. Dan dia lakukan ini bukan saja untuk dirinya sendiri, tapi lebih daripada itu dia lakukan ini untuk mertuanya yang sangat dia kasihi. Dia kerjakan itu dengan sepenuh hati, bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk mertuanya yang dia sangat kasihi. Dan endingnya apa saudaraku? Tuhan memberikan yang terbaik ya untuk hidup Rut. Jadi endingnya adalah kebahagiaan untuk hidup Rut dan Naomi. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan ya, sama ya seperti Rut yang berkata kepada Naomi, biarlah Allah Israel menjadi Tuhan, dan ia percaya kepada Tuhan. Jadi tengah masa sukar yang kita hadapi, biar kita mau tetap percaya ya, menjadikan Tuhan ya, sebagai penolong di dalam kehidupan kita ya. Ya. Kita mau berani ya saudaraku membuat keputusan-keputusan yang mungkin saat ini adalah keputusan sulit yang kita harus ambil ya. Sepanjang keputusan sulit itu tidak membawa kita jauh daripada Tuhan ya, kita lakukan itu. Yang ketiga ya, miliki keberanian untuk kita move on, melupakan yang lalu, dan kita harus hidup ini harus maju terus saudaraku ya. Jadi mari pada pagi hari ini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ya, kita mau menyerahkan seutuhnya ya kehidupan kita hanya kepada Tuhan saudaraku ya. Dan saya yakin ya Tuhan pasti ya akan memberikan yang terbaik buat kita. Ending daripada kehidupan kita saya yakin adalah kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudaraku kita menyembah Tuhan dengan satu pujian, dan kita mau katakan apapun yang terjadi Tuhan di dalam hidupku, aku akan tetap berkata bahwa Engkau baik, dan aku tetap percaya kepadamu.
katakan sekali lagi, apapun yang terjadi Tuhan, Engkau tetap baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu berkata, Bapak, Ibu, Saudara dikasih dalam Tuhan, apakah kita masih bisa berkata, kalau mungkin pada saat-saat ini kita sedang mengalami masa sukar, masa-masa sulit, masihkah kita bisa mampu berkata buat Tuhan itu baik, saudara? Perkara sulit, saudaraku ya. Namun biarlah pada pagi hari ini kita mau belajar seperti Ruth, di tengah-tengah kesulitan hidupnya, di tengah-tengah kesukaran hidupnya, dia tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia tetap berpikiran positif bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, Tuhan sedang merendah satu kebaikan untuk hidupnya. Dia berpikir positif kepada Tuhan. Dan memang pada akhirnya, saudaraku, karena Ruth mempercayakan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan membuat akhir daripada kehidupan Ruth ini suatu kebahagiaan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara Tuhan, di tengah kesulitan apapun yang kita hadapi, jangan pernah kita gadaikan iman kita. Namun biar kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita akan pujian ini sekali lagi, remnya saja, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Inilah yang menjadi kerinduan kami Bapa pada pagi hari ini. Walaupun apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, kami akan tetap mempercayakan hidup kami kepada Engkau ya Bapa. Suka senang Tuhan, kami percaya Tuhan Kau merendahnya Tuhan untuk kebaikan kami Bapa. Karena tidak ada pernah pun satu pun rencana-Mu Tuhan untuk mendatangkan kecelakaan bagi kami Tuhan. Kami yakin semua yang Tuhan kerjakan pada akhirnya adalah untuk mendatangkan kebahagiaan bagi kami ya Bapa. Belajar seperti itu Tuhan, untuk kami tidak mengasihi diri kami, mengasihani diri kami Tuhan. Di tengah masa sukar yang dihadapi, biar Tuhan belajar seperti itu Tuhan, belajar seperti itu Tuhan. Kami tidak berdiam diri, tapi kami mau bergerak, kami move on, melupakan yang lalu, bergerak terus Tuhan, maju terus Tuhan, membuat satu terobosan ya Tuhan. Saya yakin Tuhan, Tuhan tidak akan pernah diam, Tuhan akan senantiasa bekerja Tuhan. Kami yakin Tuhan, pada akhirnya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman pada pagi hari ini Bapa. Beraskan Tuhan doa kami ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Selanjutnya silakan pada Bapak Gembala.
Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita kembali belajar tentang tokoh ya. Kalau minggu lalu kita belajar tokoh Epafras. Nah, hari ini kita belajar tokoh Rut gitu ya. Luar biasa sekali. Berbeda dengan mertuanya. Kalau Naomi itu kan tokoh yang realistis. Dia walaupun perempuan wanita tuh realistis orangnya. Ya, kita nggak bahas itu. Penting kita lihat tokoh Rut ini di dalam situasi yang sangat sulit dalam kehidupannya. Perhatikan, ini menjadi seharusnya perbandingan dan menjadi sebuah acuan bagaimana kita hidup dalam masa sukar, masa susah gitu ya. Rut pasti akan mengalami masa-masa yang lebih sulit, saudara sekalian. Kadang orang mengatakan bahwa sulit itu kan relatif gitu ya, bagi dia susah, bagi dia nggak terlalu susah, dia mungkin berat. Tetapi kita melihat memang kesulitan manusia itu berbeda. Tetapi Rut ini, waduh, udah janda gitu ya, mertuanya juga janda, dia nggak punya anak, nggak punya masa depan. Dalam konteks zaman itu ya, dalam konteks zaman itu loh saudara sekalian. Tapi perhatikan, orang yang tadi mengenal Allah, sejak dia mengenal mertuanya, imannya lebih dahsyat. Tadi Bapak Teng bilang, imannya lebih dahsyat. Kenapa kita enggak juga gitu loh. Dia aja yang tadinya enggak mengenal Allah, ketika dia mulai belajar mengenal dari mertuanya. Naomi walaupun realistis, dia tetap punya iman sama Tuhan. Buktinya apa? Dia kan kembali kemana? Bethlehem kan. Bethlehem itu artinya rumah roti. Gimana Tuhan memberkati tempat itu gitu. Jadi kita lihat walaupun sangat susah, dia punya memiliki iman yang luar biasa. Saudara, sesulit apapun kita hidup, punyalah iman bahwa Tuhan itu Immanuel. Amin ya. Yang kedua, saudara, dia berani mengambil keputusan. Artinya mengambil keputusan, dia berdoa dengan iman kepada Allahnya Israel itu. Tuhan memberikan jalan keluar. Jangan mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan. Saya percaya Rut dia berani ambil keputusan dalam masa sulit. Dia berdoa kepada Tuhan. Nah, setelah yang ketiga kan dia berani move on, artinya harus bergerak, maju terus, jangan pernah mundur gitu ya. Sesulit apapun kita harus tetap bergerak bersama Tuhan. Ya, Tuhan melangkah maju kita ke kanan, Tuhan ke kanan, Tuhan ke kiri, kita jangan menyimpang. Kalau dalam perjalanan bangsa Israel melihat tiang awan begitu istilahnya, Saudara ya. Tuhan memberkati. Minggu depan kita akan belajar lagi salah seorang tokoh Alkitab. Jadi kita kemarin perjanjian baru, hari ini perjanjian lama ya. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang tokoh perjanjian lama. Saya sudah siapkan itu selama hampir 1 minggu ini, saudara ya. Memang tokohnya nggak terkenal, tapi kita belajar bagaimana dia punya sikap yang karakter yang luar biasa. Bapak Ibu saudara, tetap semangat untuk kirim Tuhan. Kemudian informasi hanya satu, dukung doa untuk rencana Natal kita. Memang gereja kita tidak memberikan atau himbauan untuk apa istilahnya amplop Natal pertama, amplop kedua enggak ya. Karena situasi kondisi yang sedang terjadi saat ini kami memahami, dan kemudian bagi Bapak Ibu memang yang memiliki berkat, saudara bisa mengambil amplop seperti ini gitu ya di depan. Nah, saudara bisa nanti menulis di sini kan ada tulisan Natal gitu ya. Nanti saudara bisa masukkan ke kotak itu. Ya, memang amplop kita sudah habis. Saya bersyukur Ibu Bram kemudian membeli cukup banyak amplop. Dan di sini ada tulisan-tulisannya seperti yang biasa mungkin Bapak Ibu yang sering lihat. Contreng misalnya di sini tentang Natal di amplop ini dengan coret yang lain. Nanti masukkan ke ke box ini ya. Nah, itu saja. Nah, minggu depan akan diinformasikan lebih banyak hal lagi. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, mari kita dalam doa, kita bangkit berdiri, kita persembahkan satu pujian, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib.
dan mengamini Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa, Allah yang menjadi Immanuel dalam kehidupan kami. Dalam situasi apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau selalu memonitor, sama seperti Engkau telah menolong Ruth. Kami percaya dalam situasi kondisi yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini, Engkau tetap ada bersama kami sebagai Immanuel. Berikan kami kemampuan seperti tokoh Ruth, kami tetap beriman dan percaya setiap firman-Mu itu adalah iya dan benar. Mampukan kami mengambil keputusan, selalu berkonsultasi lewat doa kepadamu, sehingga Engkau memberikan kepada kami jalan keluar, di mana di situ ada rencana-Mu yang terbaik untuk kami ambil keputusan. Berikan kami juga terus semangat bergerak maju, tidak lagi mundur ke belakang, karena apapun yang terjadi, Engkau gembala yang baik seperti kata Daud yang selalu menyertai kehidupan kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini baik, yang telah melayani kebenaran firman-Mu, para singers dan WL, seluruh tim musik, petugas LCD dan petugas tim tamu. Kami doakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan-Mu terjadi dalam setiap pelayanan mereka. Berkat-Mu selalu mengalir dalam kehidupan mereka. Pagi ini kami juga terus berdoa bagi Bapak Ibu kami yang sudah berusia emas. Mari Tuhan, yang ada di gereja ibadah onsite maupun yang ada di rumah mereka masing-masing, inilah doa yang kami panjatkan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahkanlah kesehatan yang prima, kekuatan yang baru, sehingga orang tua kami mendapatkan senantiasa penyertaan dan perlindungan, memberkati segala aspek kehidupannya. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk anak-anak cucu kami. Mereka adalah generasi penerus yang akan terus mengabarkan kebenaran akan firman-Mu. Itu sebabnya kami berdoa untuk mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kirim selalu malaikat dari sorga menjaga dan melindungi sehingga mereka aman di dalam perlindungan-Mu. Jadikan mereka anak-anak cucu yang setia kepadamu, anak-anak cucu yang hormat kepada orang tuanya, dan anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Situasi apapun terjadi buat anak-anak kami, Engkau selalu teguhkan iman mereka, tetap setia iri Engkau. Pagi ini Tuhan, kami teringat untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang dalam pergumulan. Apapun pergumulan mereka, hanya Engkau satu-satunya jawaban. Itu sebabnya kami hanya mengandalkan-Mu dan kami mendukung mereka di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu hari ini menghancurkan segala penyakit dan roh penyakit. Mereka yang sakit hari ini, dengan doa yang kami panjatkan iman, mereka menerima kuasa kesembuhan ilahi. Mereka yang susah, mari Tuhan hiburkan. Mereka yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Bahkan mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan untuk mereka. Yang punya problem berat, Tuhan beri kemenangan bahwa Engkau tetap dan selalu bersama mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari untuk bangsa negara kami terus dukung doa dalam nama Tuhan Yesus. NKRI aman dalam perlindungan-Mu. Dan akhirnya Tuhan juga senantiasa menolong untuk rencana Natal kami, sehingga rencana Natal kami juga berjalan lancar. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, berkat-Mu tercurah, berkat rohani, berkat jasmani akan selalu Engkau limpahkan kepada mereka. Yang paling utama, tambahkan iman kami, untuk kami semakin maju dan terus kami setia iri Engkau. Tuhan, inilah doa kami. Engkaulah jawaban dalam setiap pergumulan kami. Sekali lagi, berkati hamba-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu, seluruh yang hadir maupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya berkat dan penyertaan-Mu ada dalam hidup mereka. Yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan, yang telah memberikan kolekte. Mari Tuhan, maupun yang belum bisa,
Tuhan juga tetap memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup ibadah ini dengan penuh ungkapan syukur. Haleluya. Dan mari sidang jemaat kita membuka dan mengangkat kedua tangan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Bapa, terima kasih. Bapa, tidak